Mau dukung Anies saja banyak drama. Mau pilih cawapres saja ada adegan yang saling nyindir, saling menyalahkan, saling cakar-cakaran. Tidak ada yang mau mengalah. Belum resmi menang saja sudah pada saling nyinyir. Bayangkan saja kalau mereka disuruh susun kabinet. Apa tidak hancur negara ini? Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Mata Kiri, semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Info menarik kali ini yang akan saya bahas adalah masalah keributan atau perseteruan hangat di kubu koalisi perubahan yakni antara PKS, Nasdem, dan Demokrat. Saya sempat berpikir bahwa koalisi perubahan ini sudah adem saat semuanya kompak mendukung Anies sebagai capres. Tinggal cari siapa cawapres yang bakal berduet dengan Anies. Dan urusan pun beres. Ternyata malah terjadi perdebatan dan saling serang antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Memang koalisi ini sedang tidak baik-baik saja. Awal ceritanya dimulai dari Andi Arief. Jauh sebelum itu ada satu nama yang masuk dalam radar cawapres Anies, yaitu Gubernur Jawa Timur sekarang ini, yakni Kofifa. Mengapa Kofifa? Jelas karena suara Jawa Timur dari Kofifa diharapkan bisa diraup kubu Anies. Jawa Barat adalah wilayahnya Prabowo, Jawa Tengah adalah wilayahnya Ganjar. Jawa Timur tidak menentu, makanya wajar kalau kubu Anies melirik Jawa Timur. Masih ada peluang, karena kalau Jawa Timur tidak bisa dikuasai, maka Anies tidak akan punya peluang menang. Kemunculan nama Kofifa rupanya bikin Demokrat agak kepanasan. Demokrat kasih kode seolah-olah tidak rela. Andi Arief mengatakan jika dibandingkan Kofifa, AHY malah lebih bagus kalau berduet dengan Anies. Berbagai cara mereka lakukan supaya AHY bisa maju sebagai cawapres. Bukan cuma jadi penonton saja. Mereka mengatakan kalau cuma mau meraup suara dari Jawa Timur, kekuatan SBY sudah cukup. Efek SBY cukup besar di Jawa. Sindiran Andi Arief ini rupanya bikin telinga PKS yang kepanasan. PKS juga tidak rela kalau AHY yang jadi cawapres. Logika mereka adalah kalau AHY mau disodorkan jadi cawapres, maka PKS juga akan lebih memilih Aher sebagai cawapres juga. Demokrat disindir karena AHY tidak punya jejak kemenangan di pilkada. Setidaknya Kofifa, Aher, Sandiaga, dan Ridwan Kamil pernah menang di pilkada. Sedangkan AHY apa? Ikut Pilkup DKI langsung pulang kampung di ronde pertama. Pengalaman politik tidak ada. Jadi menurut logika PKS, AHY kurang menjanjikan. PKS sebenarnya sudah rela kalau Anies memilih cawapres di luar koalisi. Tapi Demokrat masih belum rela karena lebih memilih AHY. PKS tidak rela akan hal itu, karena kalau Demokrat pilih kader sendiri, kenapa PKS tidak boleh? Nasdem juga kelihatannya gerah dengan ulah Demokrat. Sampai-sampai mereka tanya, koalisi perubahan ini untuk menang Pilpres atau untuk membesarkan Partai Demokrat? Demokrat juga rupanya tidak tinggal diam, diserang sama Nasdem dan PKS. Demokrat tanya balik, memangnya yang diusulkan jadi cawapres Anies, siapa yang sudah berpengalaman jadi wakil presiden? Jadi komentar saya di sini adalah lebih baik keributan ini terus saja, terus lanjut saja. Jangan berhenti ngotot, jangan ada yang mau ngalah, masing-masing harus memperjuangkan ego sendiri. Pokoknya jangan mau ngalah. Bila perlu silakan adu debat sampai lebaran kuda. Teruslah ribut soal ini supaya rakyat bisa sadar kalau koalisi perubahan ini cuma kumpulan orang-orang yang otaknya cuma mau menang Pilpres. Bukan mau memajukan bangsa apalagi memikirkan nasib rakyat. Coba kalian pikir. Mau dukung Anies saja banyak drama. Mau pilih cawapres saja ada adegan yang saling nyindir. Saling menyalahkan. Saling cakar-cakaran. Tidak ada yang mau mengalah.
Belum resmi menang saja sudah pada saling nyinyir. Bayangkan saja kalau mereka disuruh susun kabinet. Apa tidak hancur negara ini? Masing-masing mau menang, mau jatah yang paling besar, mau deal saja harus ada perdebatan alot. Kepentingan negara ada di posisi buncit. Urusan ambisi mereka harus nomor satu. Mereka ini tipe yang bakal ribut kalau rebutan jabatan. Makanya saya pikir cuma ada satu jalan terakhir untuk menyingkirkan mereka semua ini dalam satu kali kipas. Cuma satu, yaitu duetkan Ganjar dan Prabowo. Entah bisa atau tidak, tapi ini duet paling mematikan dan 100% bikin Anies dan kelompoknya pulang kampung sebelum Pilpres dimulai. Prabowo kuasai Jawa Barat, Ganjar kuasai Jawa Tengah, dan kemungkinan Jawa Timur dikuasai Ganjar juga. Anies cuma dapat suara dari PKS dan beberapa wilayah kecil yang memang basis pembenci Jokowi. Anies pasti kalah telak. Sebenarnya duet ini agak mulai kelihatan. Yang terbaru ini Jokowi bersama Prabowo dan Ganjar saat panen raya padi di Kebumen. Mereka selfie bareng, ketawa bareng, akrab, dan ini dianggap sebagian orang sebagai kode politik. Kalau mau yang pasti-pasti saja, maka duet Ganjar Prabowo ini yang paling ideal. Duet ini adalah solusi jitu untuk menghabisi kelompok Anies dan koalisinya yang haus kekuasaan. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI, harga mati. Wassalam.